khotbahnya hari ini menang atas masalah. Menang atas masalah. Saya yakin semua kita di sini bermasalah. Semua kita di sini lagi ngadepin masalah. Masalah apapun kita semua lagi ngadepin di sini. Amin nggak? Tapi gimana caranya? Ada yang menang, ada yang kalah. Tuhan merindukan satu hal supaya saudara dan saya benar-benar jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Bukan hanya saudara ngadepin masalah, tapi saudara membuktikan. Tujuannya adalah saudara membuktikan bersama Yesus, saudara lebih dari seorang pemenang. Di dalam Alkitab, saudara akan menemukan dua jenis beban. Di dalam Alkitab, saudara akan menemukan dua jenis beban. Beban yang pertama yang namanya beban dosa. Beban yang pertama beban dosa. Yang kedua adalah beban kekhawatiran atau ketakutan. Kedua beban ini jika tidak diselesaikan, kedua beban ini kalau nggak diselesaikan, nggak ada sukacita. Kalau dosa nggak diberesin, nggak ada sukacita. Kalau kekhawatiran atau ketakutan nggak diselesain, nggak belajar menyerahkan, itu pun tidak pernah ada sukacita. Tuhan mau kita semua bukan lari dari masalah, tapi kita ngadepin masalah. Sekali lagi, Tuhan mau kita bukan lari dari masalah, tapi kita hadapin masalah dan membuktikan bersama Kristus kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Bersama Kristus kita lebih dari seorang pemenang. Dan Tuhan merindukan kita melepaskan diri kita pertama dari beban dosa, kedua dari beban khawatir. Tapi hari ini yang kita bicarakan mengenai kekhawatiran atau ketakutan. Gimana caranya supaya saudara benar-benar menang atas masalah? Kita buka sama-sama di Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacita. Sukacita ini adalah pilihan. Pilihan. Karena sukacita merupakan pilihan, oleh sebab itu sukacita menjadi perintah. Saudara boleh memilih, saudara boleh bersukacita atau saudara boleh berduka cita. Tapi karena saudara harus memilih bersukacita, oleh sebab itu sukacita ini menjadi satu perintah. Bersukacitalah, kata Paulus. Bersukacitalah. Karena di dalam Tuhan, sekali lagi, sampai ditekanin 2 kali, sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Karena itu, sukacita ini menjadi perintah. Ingat ya, Allah tidak minta kita bersukacita di tengah situasi yang aneh atau kondisi-kondisi yang aneh di hadapan kita. Tapi yang Tuhan rindukan adalah kita menghadapinya dengan selalu bersukacita. Tuhan gak minta kita, lu sukacita lu di tengah masalah. Bukan begitu, tapi kita menghadapi masalah dengan sukacita. Itu yang Tuhan mau. Sekali lagi, Tuhan rindu kita menghadapi masalah dengan sukacita. Kenapa? Karena kita benar-benar percaya. Karena di dalam batin kita ada ketenangan. Oleh sebab itu kita harus bersukacita. Karena kita benar-benar percaya akan Dia, kita bisa berserah akan Dia, dan kita benar-benar tenang di dalam Dia. Oleh sebab itu kita bisa bersukacita. Sekali lagi, sukacita bukan karena keadaan, tapi ini keharusan. Keharusan, bukan karena keadaan. Kadangkala sukacita kita bisa dipengaruhi oleh keadaan. Ketika kita lagi banyak duit, dompet kita lagi tebal, ketika nggak ada masalah di dalam hidup kita, kita bisa bersukacita, kita bisa ketawa, kita bisa cekikikan. Begitu semuanya sudah hilang, begitu duit kita habis, semua masalah mulai datang dalam hidup kita, muka kita mulai terbalik. Yang tadinya ke atas, turun ke bawah. Yang tadinya ke atas, jadi turun ke bawah. Yang tadinya masuk ke dalam, jadi monyong. Kenapa? Karena persumutan. Kita sumut-sumut terus, sumut-sumut terus. Ini salah, itu salah, ini salah, itu salah. Ketidakadaannya sukacita di dalam kita membuat orang di sekitar kita pun tidak bisa merasakan sukacita yang sebenarnya. Sekali lagi, ketidakadaannya sukacita di dalam kita membuat orang
di sekitar kita pun bisa merasakan tidak ada sukacita ketika kehadiran kita. Bisa nangkep gak? Bisa nangkep gak? Misalnya saya lagi banyak masalah, saya datang ke sini, saya bawa masalah masuk ke gereja ini. Saudara bisa ngerasain kalau saya sedang lagi pada masalah. Saudara bisa ngerasain kalau saya lagi membawa beban di sini. Tidak ada sukacita di dalam saya. Nah, begitupun kita di rumah. Kalau kita lagi membawa beban ke rumah, membawa kekhawatiran ke rumah, akhirnya apa? Begitu sampai rumah tidak ada sukacita. Yang Tuhan mau, dimanapun saudara berada, saudara tetap bersukacita. Sukacita itu tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Sukacita tidak tergantung pada keadaan, tapi sukacita adalah pilihan. Karena sukacita adalah pilihan, oleh sebab itu sukacita menjadi suatu perintah. Supaya benar-benar kita bersukacita di dalam segala hal. Seseorang itu bermasalah karena dua hal. Saudara bisa perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah keadaan kita yang menunjang kita tidak bersukacita. Karena kita menjadikan Tuhan sumber kepuasan kita. Sekali lagi, kita senang dengan kenyamanan. Ketika Tuhan menggiring kita ke satu situasi yang tidak nyaman bagi daging kita, kita anggap itu masalah. Ini orang bermasalah karena dua hal. Pertama, karena Tuhan membawa kita atau Tuhan memproses kita di mana daging kita tidak nyaman dan kita anggap itu adalah masalah. Sebenarnya itu bukan masalah, itu proses. Itu bukan masalah, tapi sebagian orang menganggap itu sebagai satu masalah. Kenapa bisa begitu? Karena kita sudah terbiasa dengan hidup nyaman. Ingat ya, saya pernah ngomong sama saudara, berkat itu relatif. Kebutuhan kita pun relatif. Permasalahannya apa? Kenapa hal yang relatif ini bisa mengendalikan kita? Ini aneh. Saya bisa hidup dengan 1 juta satu bulan. Sementara Jelang bisa hidup dengan 300.000 satu bulan. Ini kan relatif. Ada orang yang bisa hidup dengan 50 juta satu bulan. Ada orang yang bisa hidup dengan 100 juta satu bulan. Ini relatif. Kenapa yang relatif ini jadi mengendalikan kita? Ini masalahnya. Kenapa? Karena kita selalu pingin kenyamanan. Seperti orang Israel, mereka terbuai dengan berbagai kenyamanan. Akhirnya apa? Begitu mereka sudah dilepaskan dari tanah Mesir, mereka keluar dari padang gurun. Mereka bilang lebih baik gua mati di Mesir. Lebih baik saya kembali ke Mesir dan saya mati di sana. Kenapa? Karena Tuhan menggiring mereka ke dalam situasi yang baru bagi mereka. Sekali lagi, situasi yang baru, yang aneh bagi mereka. Nah, kita pun gitu. Ketika kita dilepas, dibawa keluar dari tanah Mesir, kita sudah mengikut Tuhan, kita dibawa ke satu situasi yang sangat tidak nyaman bagi kita. Di mana dulu kita bisa dihormati, dulu kita bisa dihargai. Sekarang kenapa kita diinjak-injak orang? Kenapa kita jadi bermasalah? Kenapa kita jadi begini? Kenapa kita jadi begitu? Sebenarnya itu bukan masalah. Yang menganggap masalah adalah diri kita sendiri. Sebenarnya bukan masalah, itu proses. Yang pertama, kita bermasalah karena kita terbiasa dengan kenyamanan. Akhirnya kita diperbudak dengan kenyamanan itu. Ulangan 15 ayat 15. Kita diperbudak dengan kenyamanan. Ulangan 15 ayat 15. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Tuhan ingetin pada orang Israel, dulu lu budak di Mesir. Dulu lu pembantu di Mesir. Dulu lu diikat di Mesir. Terus? Dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada
menebus engkau menjadi umat tebusan. Begitu ditebus Tuhan, Israel bukan milik dia lagi, bukan milik Israel lagi, sudah milik Tuhan. Sudah menjadi milik Tuhan. Begitupun kita, begitu kita ditebus oleh Tuhan, kita sudah jadi milik dia. Berani nggak kita bilang sama dia, Tuhan, mau injek rem, mau injek gas, mau giring ke kiri, mau giring ke kanan, silahkan. Karena saya tahu, semua yang Tuhan kerjakan, itu terbaik buat saya. Amin. Kita nggak berani bilang gitu, kenapa? Karena kita terbiasa dengan kenyamanan. Semua serba ada. Kalau saya butuh, saya minta. Akhirnya kita jadikan Tuhan sebagai sarana pemerasan kita. Tuhan kita jadikan sebagai sarana pemerasan kita. Kita datang ke Tuhan hanya sebagai sarana kebutuhan kita. Saudara nggak benar-benar menyembah Tuhan, nggak benar-benar dekat sama Tuhan, nggak benar-benar cari Tuhan. Tapi kita datang ke Tuhan ketika kita dalam kondisi jalan buntu. Nah, kekristenan yang begini, ini nggak akan bisa bertumbuh. Kekristenan yang kanak-kanak yang kerjaannya serba minta. Tapi Pak Tuhan bilang mintalah, kita bergantung sama Tuhan. Bukan begitu caranya yang namanya bergantung. Saudara harus ngerti yang namanya bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Bukan berdasarkan apa yang saya ingini. Sekali lagi, bergantung sama Tuhan itu bukan berarti apa yang saya ingini. Tapi apa yang saya butuhkan. Apa yang saya butuhkan, apa yang saya perlukan. Itu baru namanya kita bergantung sama Tuhan. Nah, begitu kita minta sama Tuhan, kita bergantung sama Tuhan. Kalau Tuhan belum kasih, apakah Tuhan salah? Tidak, Tuhan bilang, aku telah menebus engkau dari tanah Mesir. Aku berdolat sama engkau. Aku punya otoritas penuh sama engkau. Jangan komplain kalau engkau hari ini belum terima apa yang kau minta. Belum terima apa yang kau butuhkan. Jangan komplain. Kenapa? Karena Tuhan punya otoritas. Otoritas atas apa? Atas saya dan atas waktu saya. Amin. Bilangan 11 ayat 5. Bilangan 11 ayat 5. Ketika teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Ini lucu. Kita ingat di Mesir, yang kita ingat apa? Kok kita ingatnya bawang? Kok kita ingatnya ikannya nggak bayar? Kita ingat semangka, kita ingat bawang pre, bawang merah, bawang putih. Ternyata bumbu-bumbu ini, bawang-bawang ini punya citra rasa yang tinggi. Sesuatu yang bisa menarik kita kembali ke dunia lama kita. Sesuatu yang bisa menarik kita ke dunia lama kita. Akhirnya kita teringat akan bawang pre, bawang merah, bawang putih, semangka. Semua yang serba menyengat di dalam kita, itu kita bisa ingat. Saya lebih enak dulu. Saya nyari duit gampang. Saya tinggal begini, saya dapat uang. Kenapa sekarang jadi serba susah? Kenapa sekarang ketika saya ikut Yesus, kenapa jalan saya serba susah? Tuhan nggak mempersulit jalan saudara. Tuhan melatih saudara untuk beriman. Sekali lagi, Tuhan tidak mempersulit jalan saudara. Tuhan cuma melatih saudara untuk beriman. Saudara bermasalah karena saudara terbiasa dengan kenyamanan. Yang kedua, kita bermasalah karena kita nggak pernah puas dengan apa yang kita punya. Kita nggak pernah puas dengan apa yang kita punya. Coba lihat Mazmur 131. Mazmur 131 ayat 1. Nyanyian Ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Aku tidak mengejar hal yang terlalu besar, yang tidak terlalu ajaib. Aku mengejar hal-hal yang sederhana. Aku tidak ingin menjadi kaya. Aku tidak ingin dihormati.
sudah punya motor, mau motor yang lebih besar. Saudara udah punya motor lebih besar, mau bajai. Saudara udah punya bajai, mau mobil. Saudara udah punya mobil, mau truk. Apa sih yang kita butuhkan? Kita pengen semuanya, semua yang ada di dunia. Kalau boleh saya punya semua. Akhirnya apa? Kalau saudara dibiarkan ke begini, sorry saya ngelipet dulu. Kalau saudara dibiarkan terus begini, saudara akan jadi orang yang duniawi banget. Saudara adalah orang yang takut dengan kematian. Begitu mau mati, aduh Tuhan banyak harta Tuhan, jangan. Nanti dulu Tuhan, belakangan. Tidak bisa. Saudara harus benar-benar bergantung sama Tuhan. Oleh sebab itu kita bermasalah karena kita nggak pernah puas dengan keadaan kita. Orang akan cari terus berkelimpahan. Akhirnya apa? Dia nggak bisa memuaskan batinnya, nggak bisa memuaskan dirinya. Orang kurang, salah. Orang berkelimpahan juga rugi. Betul nggak? Wah Pak, kalau saya berkelimpahan saya nggak rugi, saya akan jadi berkat. Ngomong enak di sini. Kalau saya berkelimpahan saya jadi berkat. Buktiin, begitu lo berkelimpahan, lo pelitnya luar biasa. Benar. Tuhan bilang sama perempuan janda, Tuhan bilang apa? Dia tuh yang paling banyak kasih. Kenapa? Dia kasih semua penghasilannya, 2 dinar penghasilan 1 hari. Dia berikan semuanya buat dia. Kekristenan itu bukan soal 10%, kekristenan itu soal 100%. Di mana kita mengabdi sama Tuhan, devosi. Amin. Terus kita lanjutkan. Kita kurang, kita salah. Kita berkelimpahan juga kita salah. Akhirnya mana yang kita butuhkan? Kita serba salah. Kita serba salah. Udah orang kaya pengen biasa-biasa aja tapi sehat. Orang yang biasa-biasa pengen kaya. Akhirnya apa? Kita nggak pernah puas dengan keadaan kita. Coba lihat Yesaya 28 ayatnya ke-20. Yesaya 28 ayat 20. Yesaya 28 ayat 20, sebab tempat tidur akan kurang panjang Tempat tidur akan kurang panjang untuk dipakai mengucilkan diri, dan selimut akan kurang lebar untuk dipakai menyelubungi diri. Apa artinya? Saudara berdoa minta tinggi. Tuhan beri saya tinggi Tuhan. Tuhan kasih saudara naik 20 cm. Begitu naik 20 cm saudara tidur, kaki saudara ngegantung. Kurang lagi kata Tuhan. Tuhan minta lagi tempat tidur, minta lagi. Tadi minta tinggi, sekarang minta tempat tidur. Ada orang yang kurus, minta Tuhan beri saya gemuk Tuhan. Begitu udah gemuk, selimutnya gak muat. Manusia kayak gini nih, gak pernah puas dengan apa yang dia punya. Ini masalah. Bisa gak sih saudara bersyukur dengan apa yang saudara punya hari ini? Tapi saya gak punya apa-apa, saudara bersyukur. Kenapa? Saudara masih punya Tuhan. Saudara gak punya, Pak saya gak punya apa-apa, saya gak punya apa-apa. Lu masih hidup sampai hari ini, lu harus bersyukur. Masih ada sampai hari ini, harus bersyukur. Kenapa? Tuhan gak pernah tinggalin kita kok. Tuhan gak pernah tinggalin kita. Buktinya Pak, saya kelaparan gini, buktinya masih hidup sampai hari ini. Buktinya masih sehat sampai hari ini. Tuhan gak pernah tinggalin kita. Ini masalahnya, kita gak pernah puas dengan apa yang kita punya. Kita gak pernah bersyukur dengan apa yang kita miliki. Seperti di Lukas 12 ayat 18 sampai 20. Lukas 12 ayat 18, lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merompak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Aku akan memperbesar tempat kediamanku, tempat kekayaanku. Aku siapkan semuanya bagi diriku. Terus, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barang. 19. Lukas 12 ayat 19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Terus ayat 20.
Lukas 12 ayat 20. Tetapi firmanlah kepada, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripada. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Untuk anak cucu nggak bisa juga. Kita nggak bisa nyiapin apa-apa buat orang lain, buat keturunan-keturunan kita. Nggak bisa. Kenapa? Urusan besok. Kalau kita udah pusing sama yang anak cucu kita akan stres sendiri dan itu akan menjadi masalah buat kita sampai hari ini. Kita akan siapin semua yang nggak beres. Seperti Ayub, betul nggak? Dia siapin buat anaknya nggak bisa nikmatin kok. Kita siapin buat siapa? Bukan berarti kita nggak boleh mempersiapkan, bukan berarti kita nggak boleh berhikmat. Kita harus berhikmat dalam segala hal. Tapi masalahnya di mana? Kepuasan kita itu masalahnya kepuasan kita. Kita merasa nggak pernah cukup, nggak pernah puas. Padahal semuanya sudah ada, semuanya sudah cukup. Tapi kita merasa kurang Tuhan, kurang Tuhan, kurang Tuhan, kurang Tuhan. Kita terus bersungut, dikasih segini kurang, dikasih segini kurang, dikasih segini kurang. Seperti kita minta tinggi, Tuhan kasih tinggi, ranjangnya kurang panjang. Kita minta gemuk, dikasih gemuk, selimutnya kurang lebar. Akhirnya apa? Nggak pernah cukup hidup kita. Dan ini kita anggap sebagai satu masalah. Bukan masalah. Ini masalah bagi diri kita sendiri. Dan kita menciptakan masalah itu sendiri. Amin. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ibadah kalau disertai dengan rasa cukup baru ada keuntungannya. Kalau ibadah tanpa rasa cukup gak ada keuntungannya. Artinya apa? Kalau ibadah disertai dengan rasa cukup, saudara akan bersyukur dalam segala hal. Dan inilah yang dikehendaki Tuhan kita Yesus Kristus. Dan inilah yang dikehendaki Tuhan supaya kita bersuka cita di dalam segala hal. 7. 1 Timotius 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Nggak ada satupun yang kita bisa bawa keluar. Terus, ayat 8. 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukup. Berani nggak sampai ke tingkat ini, kekristenan? Halo? Berani nggak sampai ke tingkat ini kekristenan kita? Amin. Kita pada saat kita nggak ada, kita bisa bilang amin. Berani nggak kita sampai ke tingkat ini? Asal ada makanan dan pakaian sudah cukup. Saya nggak perlu apa-apa lagi. Yang saya perlu cuma makanan, pakaian, pemeliharaan Tuhan hari demi hari, waktu demi waktu dalam hidup saya. Kalau saudara sampai ke tingkat ini, saudara akan bersyukur dalam segala hal. Dan saudara tidak pernah akan menjadikan ini sebagai suatu masalah. Kita akan menjadikan ini sebagai satu masalah karena kita tidak pernah merasa cukup dengan apa yang kita miliki hari ini. Oleh sebab itu, kalau kita beribadah, ibadah harus disertai dengan rasa cukup. Ibadah harus disertai dengan pengucapan syukur. Ibadah harus disertai dengan terima kasih Tuhan. Ibadah harus disertai dengan rasa puas. Baru ada keuntungannya. Kalau ibadah tanpa rasa puas, tidak pernah akan ada keuntungannya. Nah, sekarang kita akan mau bahas bagaimana sih caranya supaya kita bisa menang. Bagaimana caranya supaya kita menang dalam masalah. Sebelum kita masuk di sini, saudara lihat ya, Tuhan rindu saudara jadi seperti anak kecil. Saudara seperti anak kecil. Seperti anak kecil gimana? Kalau saudara adalah anak kecil, saudara nggak peduli baju apapun yang saudara pakai aja. Saudara mau pakai baju mahal, mau duduk di mobil mewah, atau mau duduk di angkot, saudara nggak akan peduli. Tapi kalau saudara sudah mulai dewasa, saudara akan milih. Saya nggak mau naik angkot, saya mendingan naik Gojek. Saya nggak mau naik Gojek, saya mendingan naik Grab, mobil. Saya nggak mau naik Grab, saya mau naik Uber Black. Terus kita akan naik terus. Permintaan kita terus akan bertambah. Manusia cenderung mencicipi. Begitu dia mencicipi, dia merasakan. Iblis mulai masuk di otaknya dan dia merasakan itu yang nyaman. Sekarang lu kejar yang itu. Kita nggak pernah merasa
Cukup Tuhan, cukup. Terima kasih Tuhan. Mau naik karnival kek, mau naik Alphard kek, terima kasih Tuhan. Pintunya sama-sama digeser kok. Walaupun yang satu seret, satu nutup sendiri gitu ya. Kalau kita jadi seperti anak-anak, kita nggak peduli dengan apapun, kita nggak terpancing dengan kenyamanan, kita nggak terpancing dengan perkara-perkara yang tinggi di depan kita. Kita akan terpancing dengan gimana caranya kita menyenangkan hati Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Pengkhotbah 8 ayat 17. Pengkhotbah 8 ayat 17. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Saudara tahu rencana Allah atas hidup saudara? Pengkhotbah nggak tahu. Tapi kita, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita tahu. Apa sih rencana Allah dalam hidup saudara? Satu, masa depan yang penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan. Hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Dia. Itu rancangan Tuhan, dan Tuhan telah merancangkan itu dari jauh-jauh. Bahkan sebelum saudara dilahirkan. Bahkan maaf, sebelum dunia ada. Tuhan sudah tahu rancangan itu saudara yang terbaik buat saudara. Cuman masalahnya apa? Kita merasa ini bukan yang terbaik, ini salah, ini salah, ini salah. Tuhan nggak pernah salah sama hidup kita. Yang salah adalah sudut pandang kita terhadap masalah. Yang salah adalah sudut pandang saudara dan saya terhadap masalah. Kita merasa ini masalah, Tuhan bilang bukan masalah, ini proses. Kita merasa, aduh Tuhan ini sakit banget, ini capek banget. Bukan. Enggak, ini nggak sakit kalau kamu bisa bersyukur dalam segala keadaan. Aduh Tuhan, kok begini, kok saya direndahkan, kok saya diinjak-injak. Ini bukan diinjak-injak kalau saudara nggak punya udah mati harga diri. Udah nggak peduli dengan apapun, dengan keadaan. Yang penting gimana caranya membuat Tuhan tersenyum dalam setiap langkah hidup saudara. Itu yang paling penting dalam hidup kita. Gimana caranya saudara menyenangkan hati Tuhan setiap saat, setiap waktu. Bagaimana caranya kita menang atas masalah. Ada 3 hal cara yang kita tahu. Saya yakin saudara sudah banyak tahu soal ini. 3 hal caranya kita menang atas masalah. Yang pertama percaya. Yang kedua berserah. Yang ketiga tenang, bersandar. Yang pertama percaya. Yang kedua berserah. Yang ketiga tenang. Tenang, diam. Kita udah tahu. Cuman kalau kita praktekin pada saat badai menderu hidup kita, bisa nggak kita tetap percaya? Bisa nggak kita berserah sama Tuhan? Bisa nggak kita tetap tenang di tengah badai? Apa kita seperti murid-murid Yesus yang ketika badai datang teriak-teriak, Tuhan nggak peduli, Tuhan nggak peduli? Inikah kita? Tuhan nggak mau yang seperti ini. Sama-sama kita lihat di Filipi 4 ayat ke-5. Ini jelas. Kalau saudara baca kelanjutannya, ini jelas terjemahan kita salah. Terjemahan kita yang salah. Coba baca deh. Filipi 4 ayat Dari ayat 4 dulu. Dari ayat 4 diulang lagi. Ayat 4 diulang lagi. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Ini menunjuk pada satu masalah. Masalah yang kita sedang hadapi, kita harus bersukacita. Di ayat 5, ini terjemahannya salah. Baca. Ya, silakan. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, ini dia. Hendaklah kebaikan. Kebaikan. Ini bukan kebaikan sebenarnya. Bukan kebaikan. Tapi keseimbangan. Keseimbangan atau keadilan yang diterjemahkan kebaikan. Dan di situ dibilang juga Tuhan sudah dekat. Ini bukan bicara kedatangan Tuhan. Bukan. Tapi ini bicara tentang, bukan bicara tentang waktu. Tapi tentang jarak. Tuhan itu dekat. Saudara bisa buktiin
bisa buktiin, saudara buka Alkitab bahasa asli. Saudara bisa buktiin, mungkin Pak Heri bisa buktikan. Ini bukan bicara Tuhan sudah dekat, bukan berarti kedatangannya. Bukan bicara tentang kedatangannya, tapi jaraknya. Ini identik kata Tuhan dekat ini dengan Efesus 2 ayat 13. Ini sama terjemahannya. Di Efesus 2 ayat 13. Hari ini panas sekali ya. Dingin. Berarti saya yang bermasalah. Ya terus. Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ya, dahulu kita jauh, sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Dahulu kita jauh, sudah menjadi dekat. Ini identik kata dekatnya. Tuhan sudah dekat, bukan berarti waktu, tapi ini bicara mengenai jarak. Tuhan itu dekat dengan kita. Dan yang di situ dibilang kebaikanmu diketahui semua orang. Ini bahasanya sebenarnya bukan kebaikan, tapi keseimbangan atau keadilan. Supaya orang bisa melihat ada keseimbangan, ada balance di dalam hidup kita. Apa yang namanya seimbang? Ketika saudara mengaku orang percaya, tapi saudara ragu dengan keadaan, itu tidak seimbang. Ketika saudara mengaku sebagai pengikut Kristus, tapi saudara nggak percaya dengan keberadaan Yesus, saudara tidak seimbang. Ketika saudara percaya, mengaku sebagai orang yang percaya, orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, tapi hidup terus di dalam ketakutan dan keraguan-raguan, saudara belum seimbang. Di ayat 5, kebaikan hati ini diterjemahkan percaya atau seimbang. Percaya, seimbang, dan adil. Masalah kecil, tapi di mata kita, masalah yang kecil, tapi di mata kita, plus intimidasi dari kuasa kegelapan, dari setan-setan, dari iblis yang masuk ke otak kita. Masalah kecil jadi gede banget. Masalah kecil jadi besar banget. Kenapa? Karena terus kita memandang ke situ. Sorry, jelang lihat. Lihat. Terus. Kamu bisa lihat apa? Bisa lihat apa? Kamu bisa lihat ini doang. Ya? Kamu bisa lihat gak, Judy, kalau kamu fokus ini? Ini masalah. Kalau masalah kita plototin terus, jadi gede banget. Yang sebenarnya kalau kita bikin jauh, kita lihat jauh, ini masalahnya kecil kok. Kenapa masalah ini jadi gede? Karena kita memandangi dia terus. Lama-lama jarang kita ngeliatin masalah. Lama-lama kita pusing ngeliatin masalah terus. Tuhan nggak mau kita menghadapi masalah begini terus. Akhirnya apa? Kita nggak kenal sama dunia luar, kita nggak bisa lihat apa-apa. Karena apa? Semua mata kita hanya tertuju pada masalah. Sebenarnya ada Tuhan yang jauh lebih besar di balik masalah ini, yang kita nggak bisa lihat. Amin. Amin. Amin di sini, di luar aman. Di sini amin, di luar aduh takut lagi. Ya iyalah, baru kutil aja udah nangis. Tuhan mau kita benar-benar percaya. Tuhan mau kita benar-benar percaya sama Dia. Percaya, nggak bimbang. Oleh sebab itu, hendaklah hatimu di kebaikan hatimu, atau ada keseimbangan di dalam dirimu, dan semua orang tahu kalau engkau bukan pengecut. Engkau tidak pernah lari dari masalah. Dan Paulus berkatakan, Tuhan dekat. Tuhan gak jauh dari kita. Tuhan ada di dalam kita. Tapi kenapa masalahnya? Karena kita fokus sama masalah. Akhirnya apa? Seluruh tenaga kita, seluruh kekuatan kita, kita pakai untuk ngatasin masalah itu, yang sebenarnya gak perlu. Sekarang saudara lihat, Daud bunuh Goliat. Dia bunuh Goliat gak? Betul? Sekolah minggu nih, kalau nggak tahu sih balik lagi sekolah minggu, keluar tuh yang sekolah minggu. Daud bunuh Goliat. Dia bisa bunuh Saul. Saul lebih kecil dari Goliat. Betul gak? Saul itu jauh lebih kecil dari Goliat. Goliat itu besar, tapi Saul kecil. Kenapa Daud gak mau bunuh Saul?
dengan mudah juga bunuh Saul, tapi dia tidak tergoda untuk mengerjakannya dengan tangannya sendiri. Tapi dia berusaha menyerahkannya semuanya ke tangan Tuhan. Walaupun dia tahu, kalau gue gak bunuh, gue dikejar-kejar. Gue gak bunuh nih, si Saul, gue dikejar. Tapi saya lebih memilih tidak membunuh dia. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan telah merancang saya menjadi raja. Dan itu gak bisa dibatalin. Kenapa kita tergoda untuk menyelesaikan masalah kita? Kenapa kita tergoda untuk pakai kekuatan kita untuk menyelesaikan masalah kita? Kenapa? Yang sebenarnya nggak perlu. Saudara lihat, keluarga saudara masih bermasalah, anak istri saudara masih bermasalah, suami saudara masih bermasalah. Jangan berusaha menyelesaikan sendiri. Masuk kamar, datang ke Tuhan, serahin semuanya ke tangan Tuhan. Percaya, Tuhan telah merancang semuanya baik buat saudara. Sekali lagi saya bilang, Tuhan merancang masa depan yang penuh harapan buat saudara dan saya. Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan. Satu pun tidak ada yang buruk yang Tuhan rancangkan. Sekali lagi, masalah itu kecil, tetapi di mata kita ditambah dengan intimidasi jadi besar banget. Kita jadi nggak percaya, nggak pernah ada sukacita. Kita jadi bermasalah. Kenapa? Karena pada dasarnya kita tidak percaya. Kita tidak percaya. Yang pertama, bagaimana kita menang atas masalah? Yang pertama, kita harus jadi orang percaya. Saudara sudah percaya belum? Sudah. Begitu bermasalah, masih tetap percaya? Kenapa tiba-tiba tidak ada yang bisa bahasa Indonesia? Ketika kita bermasalah, diam. Saya beberapa kali ngalamin berusaha menyelesaikan masalah dengan cara saya, nol hasilnya. Tuhan gak mau dengan energi kita dibuang sia-sia. Kenapa? Tuhan mau dia yang menyelesaikannya, bukan kita. Kita diberi kekuatan sama dia, hadapin masalah itu, bukan nyelesain. Biarkan Tuhan yang menyelesaikannya. Mazmur 131 ayat berikutnya, tadi ayat 1 ya. Mazmur 131 ayat 2. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwa. Terus, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam dirimu. Tahu nggak anak yang disapi kayak apa? Disapi apa sih artinya? Disusui. Tadinya disusui, terus dipisah. Ngerti nggak? Bukan artinya diserahin ke sapi. Saudara masih kecil, masih bayi. Saudara kan kalau netek terus sampai kelas 6 SD kan aneh. Oleh sebab itu masih bayi, saudara harus disapi, dipisah. Dipisah. Nah, kita dipisah sepertinya. Tapi tetap ada di dekat Tuhan. Kita tetap ada bersama dengan Tuhan, ada dekat ibunya. Aku tenang, walaupun aku tidak mendapat apa yang kamu butuhkan di situ. Tapi aku tetap tenang. Kenapa? Tuhan ada bersama dengan aku. Ini luar biasanya pemazmur, ini luar biasanya Daud. Dia tetap percaya seperti anak yang disapi katanya. Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selamanya. Tidak akan kamu lihat lagi untuk selamanya. Itu janji Tuhan. Masalah yang kamu lihat hari ini, kalau kamu percaya sama Tuhan, nggak akan kamu lihat lagi selamanya. Nggak akan kamu lihat lagi selamanya. Kalau kamu percaya, seperti anak yang disapi. Kalau saudara adalah anak yang disapi, berarti saudara sudah mulai bertambah dewasa. Begitu saudara tambah dewasa, semua fasilitas akan berkurang. Amin nggak? Semua fasilitas akan berkurang.
tambah dewasa, tambah fasilitas berkurang. Aneh kalau anak sudah dewasa nggak bisa nyebrang jalan sendirian. Waktu masih kecil mungkin papanya atau mamanya masih nyebrangin, tapi begitu udah dewasa lu nyebrang sendiri, lu lihat kanan lihat kiri. Kenapa? Kita mulai terlatih dan bersosialisasi dengan lingkungan kita. Kita sudah mulai dewasa di sini. Artinya kita tambah percaya. Ayat 14. Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu. Tuhan akan berperang untuk kamu. Tuhan akan menyelesaikan semua masalahmu. Masalahnya apa? Percaya nggak? Kalau engkau sedang disapi dan Tuhan ada bersama denganmu. Engkau sedang disapi, tapi Tuhan tetap ada bersama. Tuhan nggak tinggalin kamu. Terus? Dan kamu akan diam saja. Kamu akan diam saja. Kamu akan tenang saja. Kamu nggak usah pusing dengan semua masalah-masalah itu. Kenapa? Karena Tuhan yang menyelesaikan bagimu. Saudara harus puas dengan apa yang saudara punya saat ini. Tuhan itu dekat dengan kita. Ini bukan bicara mengenai waktu, tapi jarak. Ini bukan bicara waktu, tapi jarak. Ketika jiwa kita takut, hati kita harus percaya. Mazmur 56 ayatnya keempat kalau tidak salah. Mazmur 56 Ayat 3. Ya. Mazmur 56 ayat 3. Waktu aku takut, aku ini percaya kepada. Jiwanya takut, tapi hatinya tetap percaya. Ketakutan wajar nggak di dalam kita? Wajar. Tapi permasalahannya apa? Siapa yang menguasainya? Kalau kepercayaan menguasai saudara, saudara nggak akan takut lagi. Tapi kalau ketakutan yang menguasai saudara, saudara akan dibawa bayang-bayang ketakutan, intimidasi. Mana yang pegang kendali dalam hidup kita? Kita nggak perlu tahu jawaban kapan, bagaimana masalahnya selesai. Jika seperti ini, saudara berusaha cari tahu jawabannya, saudara tanya terus sama Tuhan. Tuhan, kapan ini beres? Tuhan, kapan selesai? Tuhan begini, Tuhan. Tuhan, kapan saya diberkati? Tuhan, kapan hidup saya berubah? Saudara akan merancang dan merekayasa mujizat. Ngerti gak merancang merekayasa mujizat? Dengan kekuatan saudara sendiri, saudara akan berusaha menyelesaikan masalah-masalah itu. Dan yang kedua, saudara akan ngelihat merekayasa mujizat gini. Saudara punya pikiran, wah nanti kalau begini, Tuhan pasti tolong saya begini, Tuhan pasti tolong saya begini. Ternyata Tuhan punya nolong saudara dengan cara yang aneh. Betul? Saudara akan nolong, Tuhan akan nolong saudara dengan cara yang aneh. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, itu justru yang Tuhan sediakan bagimu. Kalau kita udah tahu dia pasti bisa nolong saya, saudara akan kecewa dengan keadaan itu. Amin. Tuhan mau yang pertama gimana caranya supaya saudara menang. Tuhan mau saudara percaya. Jangan berusaha merekayasa. Jangan berusaha memikirkan gimana jawabannya dan bagaimana cara menyelesaikannya. Kalau saudara berusaha sampai ke situ, saudara pasti akan merekayasa mujizat. Dan saudara tidak percaya akan perlindungannya yang sempurna buat saudara. Jangan buat diri saudara resah. Jangan membuat saudara khawatir. Karena apa yang saudara pikirkan, itu yang akan terjadi. Ayub 3 ayat 25. Apa yang kamu pikirkan, itulah yang akan terjadi. Ayub 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Apa yang kutakutkan, itu yang menimpa aku. Apa yang kucemaskan, itu yang mendatangi aku. Jadi gimana caranya supaya nggak terima yang aneh-aneh? Gimana caranya supaya nggak dapat yang aneh-aneh? Berpikir positif. Berpikir positif. Dan pikiran yang positif hanya bisa didapat ketika saudara percaya.
Percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Loh Pak, gimana Pak? Nanti bulan ini Pak, saya mesti bayar uang sekolah anak saya. Nanti saya mesti bayar ini, mesti bayar itu, mesti bayar ini, bayar itu. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang apa? Masalah hari ini, buat hari ini. Hari ini kamu bermasalah nggak? Selesain aja masalah hari ini. Nggak usah pikir berapa bulan lagi ke depan. Bermasalah hari ini, nggak usah pikir berapa hari ke depan. Kalau kita udah mulai mikir berapa hari ke depan, hidup kita dibawa bayang-bayang ketakutan. Belajar tetap percaya sama Tuhan. Jangan pernah takut. Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Hari besok punya kesusahan, jangan dipikirin hari esok. Yang penting gimana caranya hari ini kamu bisa survive. Wah besok Pak, nanti gimana Pak? Saya pernah ngomong sama satu orang yang kita layani. Aduh Pak, nanti berapa bulan lagi Pak, saya akan begini. Saya bilang, ya gila, 9 bulan lagi udah dipikirin hari ini. Ada orang pikirin, oh Pak nanti bayi saya lahir, saya belum punya uang ini. Ya ilah, masih 9 bulan. Sekarang hamil baru 2 minggu, udah dipikirin 9 bulan ke depan. Stres loh. Kalau kita stres, bayinya juga stres loh. Betul nggak? Saya melayani pelepasan, makanya saya tahu. Saya melayani orang di Makassar. Bapaknya ini stres banget, segala hal kecil-kecil di stres. Tahu anaknya terjadi nggak? Anaknya juga pendeta, stres juga. Ini aja, nih ya. Misalnya ada gelas di sini. Gelas ini, si Nelsa pindahin ke sini. Dia bisa kejang loh begitu. Kenapa mesti pindah ke situ? Dia pikirin sampai kejang loh badan. Begitu udah kejang, dibawa ke dokter baru disuntik, hilang. Ini kerjaan roh jahat. Kenapa? Orang tuanya stres, anaknya jadi stres. Bahaya nggak? Saya bilang sama bapak-bapak, sama ibu-ibu, saya bilang, apa yang kita buat, bukan hanya kita yang menikmati, tapi apa yang kita buat, anak kita bisa merasakannya. Bapak-bapak kami makan buah, anak-anak yang ngilu giginya. Bayangin bapak kita makan buah, kita ngilu, aduh. Aneh kan? Aneh nggak? Aneh. Kita bisa bilang aneh, tapi di dunia ini nggak aneh. Benar kita ngalamin. Orang tua kita bermasalah, anak kita jadi bermasalah. Stres bisa turun nggak? Bisa. Stres bisa turun. Oleh sebab itu gimana caranya supaya nggak turun? Jangan stres. Percaya sama Tuhan. Serahin sama Tuhan. Serahin semuanya sama Tuhan. Pak, gimana caranya Pak nyerahin? Percaya sama Tuhan. Yang kedua, gimana caranya supaya saudara menang? Yang kedua, caranya supaya saudara menang, berserah sama Tuhan. Filipi 4 ayat 6. Yang pertama tadi, percaya sama Tuhan. Yang kedua, berserah sama Tuhan. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakan semuanya di dalam doa. Nyatakan semuanya dalam doa. Artinya apa? Saudara berani berserah sama Tuhan. Berani berserah sama Tuhan. Coba saudara lihat 1 Samuel 26 ayat 9 dan 10. 1 Samuel 26 ayat 9. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Terus ayat 10. 1 Samuel 26 ayat 10. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entahkah Biar Tuhan yang habisin, bukan saya. Jangan kotori diri kita dengan cara menyelesaikan masalah. Jangan kotori diri kita
dengan cara bisa menyelesaikan masalah. Kita nggak punya kemampuan apa-apa untuk menyelesaikan masalah. Kita hanya diberi kekuatan sama Tuhan untuk menghadapi masalah dan membuktikan bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terus, Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. pokoknya tenang aja katanya sama Abisai. Ntar juga mati sendiri. Nggak usah kita yang cemarin diri kita. Tenang aja, semuanya akan beres. Abisai bilang, Pak, Daud, nanti kamu yang dibunuh. Daud bilang, nggak mungkin aku dibunuh. Kenapa? Karena Tuhan menjanjikan aku menjadi raja. Aku nggak mungkin dibunuh sama Saul. Tuhan telah menjanjikan aku jadi raja. Tuhan telah menjanjikan saudara memerintah bersama dengan dia. Tapi permasalahannya apa? Gimana keputusan kita hari ini? Kita percaya nggak sama Tuhan? Perlindungannya, keselamatan yang telah dijanjikannya. Percaya nggak akan keadilan Tuhan? Kalau saudara percaya, saudara akan berserah sama Tuhan. Tuhan, terserah padamu Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tetap mau berserah sama Tuhan. Amin. Pada masa sukar, hidup kita seperti tenggelam di dalam air. Sekali lagi, pada masa sukar, hidup kita seperti tenggelam di dalam air. Sekali lagi, pada masa sukar, hidup kita seperti tenggelam di dalam air. Ketika saudara berontak-rontak, meronta-ronta, saudara akan tidak menolong saudara untuk muncul ke permukaan. Tapi justru itu membuat saudara makin tenggelam. Ketika saudara berusaha tidak tenggelam, saudara akan lebih tenggelam. Tapi ketika saudara mengalir, tenang, diam, saudara akan melihat, saudara tiba-tiba terapung. Percaya aja. Percaya dan berserah sama Tuhan. Ketika saudara percaya berserah sama Tuhan, saudara tidak akan tenggelam di dalam masalah. Kenapa? Karena Tuhan sanggup mengangkat saudara. Dan Tuhan campur tangan dalam hidup saudara. Amin. Percaya nggak? Saudara bermasalah nggak hari ini? Bermasalah kita, banyak masalah. Tapi kita percaya nggak kalau Tuhan pasti menolong kita? Mau nggak kalau saudara percaya, mau nggak saudara berserah mulai hari ini? Saya percaya Tuhan, saya belum punya, tapi saya percaya Tuhan akan memberi tepat pada waktunya. Saya nggak punya apa-apa Tuhan, tapi saya percaya Tuhan nggak pernah tinggalin saya. Kalau Tuhan bisa nolong dia, Tuhan juga pasti nolong saya. Tapi dengan cara Tuhan, bukan dengan cara saya. Belajar menyerahkan semuanya sama Tuhan. Sekarang Filipi 4 ayat 7 yang ketiga itu namanya tenang. Yang pertama percaya, yang kedua berserah, yang ketiga tenang. Filipi 4 ayat 10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada Salah, ayat 7. Sorry. Filipi 4 ayat 7. Sorry, saya maafkan. Ayat 7. Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, ini bicara mengenai tenang. Tenang. Sekarang saudara lihat di Lukas 10. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Terus Lukas 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Marta sibuk kerja,
Maria duduk di kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Terus. Berikutnya 40. Lukas 10 ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Tuhan Suruhlah dia membantu aku. nggak peduli ya, aku kerja seorang diri. Kenapa Maria duduk terus di situ? Kenapa aku jadi sibuk sendirian? Aku tuan rumah loh Tuhan, aku ngundang kamu. Kenapa aku jadi sibuk sendirian sementara Maria kau diamin duduk di situ? Terus, lanjutkan. Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang paling perlu? Apa yang paling perlu? Tuhan nggak bilang banyak yang perlu, Tuhan bilang hanya satu yang perlu. Apa? Tenang di hadapan Tuhan. Tenang di hadapan Tuhan. Ketika masalah datang, engkau percaya. Ketika masalah datang, engkau berserah. Ketika masalah datang, engkau tenang di hadapan Tuhan. Ini masalah yang paling banyak dihadapi orang Kristen. Katanya percaya, katanya berserah, tapi nggak bisa tenang. Selalu panik dan berusaha menyelesaikan dengan caranya sendiri. Tuhan bilang, enggak banyak yang aku minta. Satu yang paling perlu, apa? Tenang di hadapanku. Saudara percaya, saudara berserah, saudara tenang di hadapan Tuhan. Banyak sekali kerjaan di luaran, banyak sekali urusan di luaran. Tapi permasalahannya, bagaimana hatimu tenang? Apakah engkau tenang di dalam sini? Belum tentu. Pusing sama banyak hal. Aduh Tuhan, harus kerjain ini, harus kerjain ini, harus kerjain ini. Akhirnya apa yang terjadi? Kita nggak tenang. Betul? Kalau saudara sudah mikirin masalah, aduh banyak banget kerjaan gue harus kerjain ini, harus kerjain ini, harus kerjain ini, harus kerjain ini. Aduh pusing. Akhirnya nggak satu pun yang beres. Tapi kalau saudara ngelihat, aduh banyak pekerjaan saya tenang di hadapan Tuhan. Saya percaya semuanya pasti selesai. Saya berserah sama Tuhan, dan saya berserah sama Tuhan, dan saya tenang di dalam Tuhan. Saya percaya, nggak pusing mau seberapa banyak pekerjaan yang Tuhan berikan buat saya. Tapi saya tenang di dalam Tuhan. Saya percaya semuanya pasti selesai. Ini banyak yang dihadapin orang-orang Kristen hari ini. Nggak bisa tenang, selalu merontak, selalu berusaha dengan kekuatannya sendiri, selalu merancangkan segala sesuatu dengan pola pikirnya. Akhirnya apa? Tidak ada satupun yang bisa beres. Tapi bisa nggak kita berserah sama Tuhan? Banyak sekali kerjaan kita, banyak sekali urusan kita. Tapi kalau kita bisa tenang di dalam hadirat Tuhan, kita akan jauh lebih tenang sepanjang hari. Gini, pagi saudara mikirin, aduh piring berjubel, waduh cucian baju menumpuk, aduh anak belum mandi-mandi, aduh begini, aduh kotoran banyak di luar, aduh saya mesti nyapu, aduh begini. Saya bilang, tidak ada satupun yang beres. Kalau saudara ngelihat sudah berantakan semua, saudara tenang di dalam Tuhan. Artinya apa? Percaya, semua akan selesai. Semua akan selesai tepat pada waktunya. Tuhan rindu saudara tinggal di ruang Maha Kudus. Sekali lagi, Tuhan rindu saudara tinggal di ruang Maha Kudusnya. Coba lihat gambar. Kayak Mas Uji. Ada? Lupa saya. Kalau ada puji Tuhan, kalau nggak ada ya sudah nggak apa-apa. Ya, saudara lihat ya. Di luar ribut banget deh. Ribut banget di luar. Ada suara binatang disembelih, ada orang yang teriak-teriak minta ampun dosa, ada semua yang di situ. Ribut banget, ribut sekali di luar. Tapi tenang nggak kita di dalam? Tenang nggak saudara di dalam? Nih,
luar saudara boleh lihat banyak masalah yang saudara harus beresin. Banyak kerjaan yang saudara harus selesai. Dalamnya tenang nggak? Dalam kita tenang nggak? Kalau dalam kita tenang, semua masalah pasti selesai. Semua masalah pasti beres. Akal kita akan sehat. Kalau di dalam udah nggak tenang, ini nggak akan sehat. Ibu-ibu, kalau saudara sudah ngeliat banyak cucian, banyak kerjaan di rumah, mulai nggak tenang. Kenapa Pak mesti ibu-ibu aja? Ya udah bapak-bapak. Kalau melihat banyak kerjaan, saudara udah melihat, aduh nggak tenang. Kalau nggak tenang begini, saudara akan nyalain orang nggak? Saudara akan seperti Marta nggak? Kenapa lu nggak bantu gua? Kenapa lu nggak tolong gua? Kenapa lu nggak beresin sama gua? Coba kalau saudara tenang, diam, tenang di dalam, saudara bisa menyelesaikannya sendiri dengan pertolongan dari Tuhan. Jadi masalahnya, saudara sudah percaya, saudara sudah berserah, tapi juga saudara harus tenang. Kalau saudara nggak tenang, nggak akan bisa selesai. Tuhan mau kita tinggal di ruang Maha Kudusnya. Pekerjaan luar baru bisa selesai ketika jiwa kita tenang. Ketika kita percaya, ketika kita berserah seperti Maria. Ketika masalah datang, jangan panik, tapi datang sama Tuhan dan tenang di dalam hadiratnya. Ketika masalah datang, tenang, datang ke Tuhan, tenang. Semua pasti selesai. 1 Petrus 3 ayat 4. 1 Petrus 3 ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Nah, ini dia perhiasan kita, manusia batinia kita. Batiniamu tenang atau enggak? Batiniamu berontak-rontak atau enggak? Kalau batiniamu tenang, semua masalahmu pasti selesai. Tapi ketika batiniamu mulai bergejolak dan engkau ikuti arusnya, engkau akan terjerumus di balik masalah itu. Pak, ngomong gampang Pak, Tuhan kasih latihan, makanya Tuhan kasih latihan. Latihannya apa? Hadapin tuh masalah. Hadapin masalah dan percaya bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Bersama Tuhan kita lebih dari seorang pemenang. Sekarang saudara bisa lihat Yesus ya di Lukas 4 ayat 28 sampai 30. Di luar saudara bisa kontak dengan banyak orang. Banyak yang saudara harus kerjain, banyak tugas-tugas harian saudara. Tapi permasalahannya, di dalam saudara tenang nggak? Saudara lihat ya, saudara lihat satu hal. Laut, gelombangnya besar nggak? Besar. Kenapa bisa tumbuh-tumbuhan di bawahnya, di dasar lautan? Kenapa? Karena di dalam lautan tenang, di atasnya bergelombang. Di luar boleh banyak masalah, tapi dalam kita tenang nggak? Kalau di dalam kita tenang, ada tumbuhan yang akan muncul dari kita. Ada sesuatu berbunga di dalam kita, berbuah di dalam kita. Kalau dalam kita tenang. Sekarang saudara lihat tornado. Tornado muter nggak? Gini, betul? Ini gejolaknya di mana? Di luar. Dalamnya tenang nggak? Dalamnya tenang. Luarnya iya parah begitu, dalamnya diam, tenang. Nah kita pun seperti itu. Di luar boleh banyak masalah, banyak persoalan, banyak tantangan, banyak sentuhan, banyak gempuran dari kiri kanan, dari depan belakang, dari mana-mana, banyak diomongin orang. Dalam kita tenang gak? Dalam kita tenang gak? Kalau dalammu tenang, akalmu akan sehat. Kalau dalammu gak tenang, engkau akan nyap-nyap. Buka mata, buka mulut.
Buka mata, buka mulut. Mulai cari-cari kesalahan orang. Ini salah, itu salah, ini salah, itu salah, ini salah, itu salah. Kenapa? Karena di dalam kita nggak tenang. Datang ke hadapan Tuhan, tenang, diam. Saudara lihat Yesus, Lukas 4 ayat 28 sampai 30. Lukas 4 ayat 28, mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat. Yesus ngomong, marah semua orang. Terus, Lukas 4 ayat 29, mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan Yesus didorong-dorong. Terus, dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk Dibawa ke melemparkan tebing dia gunung. dari tebing itu. mau dilempar dari tebing gunung. Yesus tenang nggak? Yesus tenang nggak? Tenang. Oleh sebab itu dia bisa kabur. Terus Lukas 4 ayat 30, tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. kenapa ini bisa terjadi? Karena dia tenang. Di luar boleh banyak gejolak, tapi di dalam tenang kita punya akal sehat. Di dalam tenang kita bisa terobos semua masalah. Di dalam kita tenang kita buktikan kita lebih dari pemenang. Percaya? Percaya? Berserah? Mau tenang? Ntar keluar, jangan banyak bicara, tenang aja. Tenang aja. Tenang aja. Makan diem. Campur bener. Nggak usah banyak ngomong. Semakin orang banyak ngomong, semakin banyak kelihatan kualitasnya. Kualitas seseorang akan dilihat dari bicara dia, cara dia bicara. Betul? Ya, terus kita lanjutkan. Jangan seperti orang-orang murid-murid Yesus yang teriak-teriak ketika dia bermasalah. Matius 8 ayat 23 sampai 25. Matius 8 ayat 23, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Terus Matius 8 ayat 24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. kenapa Yesus bisa tidur? Kenapa Yesus bisa tidur di tengah gelombang? Tenang. Tenang. Kenapa murid-muridnya nggak bisa tidur di tengah gelombang? Karena tenang, nggak tenang. Coba lihat ayat 25. Matius 28 ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Tuhan tolong kita binasa. Terus lanjutkan. Matius 8 ayat 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin itu dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Kenapa kamu panik? Kenapa kamu panik ketika masalah datang dalam hidupmu? Kenapa? Karena di dalammu nggak ada ketenangan. Begitu masalah datang, masuk kamar, diam, tenang di dalam hadirat Tuhan. Tenang di dalam hadirat Tuhan. Semua yang bergejolak akan reda tiba-tiba. Dan saudara akan membuktikan saudara lebih dari seorang pemenang. Pertanyaannya, saudara seperti siapa? Kalau saudara seperti Yesus, ada badai, saudara bisa ketiduran. Ada masalah, saudara bisa tidur. Tapi begitu ada masalah, jangan sampai kayak murid-murid yang teriak-teriak. Mulai teriak, tolong, tolong, Denny tolong saya. Sini, Jonas tolong saya. Sini tolong saya, sini tolong saya. Kenapa semuanya gak mau tolong saya? Dasar lo. Tahu enaknya aja. Begitu udah ini, gua gak ditolong-tolong. Begitu kita bermasalah, kita gak bisa ngandalin siapa-siapa. Percayalah, hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Dan Dia selalu ada bersama dengan kita. Pertanyaannya, begitu di dalam ini, begitu masalah di luar begitu bergejolak, apakah di dalam kita tenang? Kalau di dalam kita tenang, saudara akan bilang, saya percaya Tuhan pasti menolong saya dengan caranya, bukan dengan cara saya. Tuhan pasti memberi saya terobosan dengan caranya, bukan dengan cara saya. Amin. Dan cara Tuhan itu di luar pola pikir manusia. Ingat saudara, apakah hati kita tenang?
Tuhan rindu kita tinggal di dalam ruang Maha Kudus. Di halaman begitu hiruk pikuk, banyak urusan. Di luar kita boleh banyak urusan, tapi apakah hati kita tenang? Kalau hati kita tenang, di dalam kita tenang, kita bisa menyelesaikan masalah dengan akal sehat kita. Amin. Percaya, berserah, dan tinggal tenang. Yohanes 18 ayat 2-6. Yohanes 18 ayat 2. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Terus Yohanes 18 ayat 3. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga baik. ketika saudara dihadapkan dengan prajurit, digempur dengan begitu banyak orang, diperhadapkan dengan masalah yang begitu bertubi-tubi, kita jadi seperti siapa? Kita jadi seperti Yesus yang tenang dan kita hadapi, atau kita jadi seperti Petrus yang berusaha menyelesaikan dengan pedang? Seperti siapa kita? Kalau kita seperti Yesus, kita tenang, kita diam, kita percaya semuanya akan berlalu. Pak Heri pernah berdoa waktu itu, kita lagi ada gonjang-ganjing, ada masalah ini, masalah itu. Tuh Pak Heri bilang, badai pasti berlalu, semua pasti lewat. Percayalah, enggak pernah kita dibiarkan kaki kita goyah. Amin. Bahkan jatuh pun kita tidak sampai tergeletak. Jatuh tergeletak, tahu kura-kura kalau terbalik bisa buat apa selain joget? Kecoa kalau udah terbalik bisa buat apa selain joget? Nggak bisa kita buat apa-apa. Tuhan nggak mau kita sampai tergeletak. Kalau kita nggak mau ngandalin Tuhan, kita pasti tergeletak. Tapi balik arah hari ini, mengucap syukur dalam segala hal, dan kita percaya bersama Yesus kita lebih dari pemenang. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Hari ini cepat nih. Berapa jam? 1 jam 13 menit, saya pikir cepat. Terus Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. ya, waduh, kita diperhadapkan dengan senjata seperti ini. Kita diperhadapkan dengan orang-orang yang mau bunuh kita seperti ini. Kita tenang nggak? Yesus bilang apa? Ayat 4. Yohanes 18 ayat 4. Ayat 24. 23, langsung ke 23. Dengan ayat 4, ya betul. Ayat 4. Sorry. Yohanes 18 ayat 4. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Dia tahu apa yang akan menimpa dirinya. Dia maju ke depan. Siapa yang kamu cari? Tenang. Dia ngadepin masalah karena dia tahu semuanya harus terjadi. Percaya nggak saudara? Tuhan telah merancang masa depan yang penuh harapan. Percaya nggak saudara? Walaupun saudara bermasalah bertubi-tubi hari ini, Tuhan tidak pernah tinggalin saudara. Tuhan tetap bersama dengan saudara. Amin. Terus lanjutkan ayat 5. Yohanes 18 ayat 5. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ayat 6. Yohanes 18 ayat 6. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Luar biasa ya. Ketika kita berserah sama Tuhan, ketika kita percaya sama Tuhan, ketika kita tenang sama Tuhan, masalah akan jatuh ke tanah. Tuhan menjanjikan kita akan menginjak ular dan kalajengking. Artinya apa? Ular, masalah, dosa. Kita menang atas dosa. Kalajengking, sakit penyakit, kita menang atas sakit penyakit. Percaya nggak saudara? Kita menang atas semua masalah-masalah ini. Percaya? Karena apa? Karena Tuhan menjadikan kita kesempurnaan, kesembuhan. Tuhan menjadikan kesembuhan yang sempurna di surga nanti. Tuhan menjadikan semua yang baik di surga nanti. Tuhan menjanjikan kerajaan yang tidak tergoyahkan. Tuhan menjanjikan memerintah bersama dengan Dia selama-lamanya. Percaya nggak saudara?
kalau semua itu udah ada di tangan saudara. Saudara tinggal pertahankan itu aja. Hiduplah sesuai dengan perintah Tuhan. Hidup sesuai dengan aturan Tuhan. Percaya, berserah, dan tenang. Engkau akan melihat mujizat dari